Perkenalkan, nama saya Tiara Nisa dari kelas 1C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat sebagai bentuk hasil tugas saya kepada Bapak Herman, MPD, selaku pengajar Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi asal-usul bahasa Indonesia atau bisa dikatakan sejarah bahasa Indonesia. Nah, kalian tahu tidak sih bahasa Indonesia itu digunakan untuk apa? Dan kalian tahu tidak asal-usul bahasa Indonesia itu dari mana? Sebelumnya, siapa sih yang sekarang tidak bisa berbahasa Indonesia? Yuk kita sama-sama belajar tentang asal-usul bahasa Indonesia. Saat ini, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang sudah cukup banyak diminati di luar negeri. Bahkan ada beberapa negara yang mewajibkan bahasa Indonesia untuk dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Adanya bahasa merupakan salah satu ciri dari kemajuan suatu bangsa. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Jadi, jangan sampai kita sebagai orang Indonesia tidak tahu asal-usul bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini, hingga menggantikan bahasa lain yang umumnya sudah digunakan di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi, sejak kapan ya bahasa Indonesia digunakan di Indonesia sendiri? Menurut catatan sejarah, bahasa Indonesia dinyatakan lahir ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Namun, apakah bahasa Indonesia lahir begitu saja? Asal-usul dari bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu yang terus berkembang sejak zaman kerajaan, yang digunakan sebagai bahasa penghubung di Nusantara ketika melakukan komunikasi. Bahkan, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Bukti-bukti tersebut diperkuat dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, serta prasasti Karangbrahi yang menggunakan bahasa Melayu. Berikut adalah penjelasan dari keempat prasasti tersebut. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Battenberg pada tanggal 28 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Yang kedua, prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Louis Constant Westene sebagai Presiden Palembang pada tanggal 17 November tahun 1920 di kaki Bukit Seguntang atau Bukit Siguntang dan dikenal sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya.
Yang ketiga, prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur yaitu berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Dan kemudian terakhir, prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi adalah sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh kontrolir L.M. Breakwood di tepian Batam, Merangin. Prasasti ini terletak pada dusun Batu Tersurat, Desa Karana Brahi, Kabupaten Merangin, Jambi. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu semakin berkembang dan dipakai di berbagai daerah di Nusantara. Akan tetapi, perkembangan bahasa saat itu juga dipengaruhi dari berbagai bahasa lain seperti Sanskerta, Persra, Arab, hingga berbagai bahasa daerah lainnya. Bahkan sejak era kolonial, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua yang digunakan oleh orang Indonesia. Walaupun pada saat itu banyak sekali yang menentang hal tersebut, khususnya dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka menganggap bahasa Belanda haruslah dipelajari oleh seluruh penduduk di Indonesia agar memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai yang mereka harapkan karena masyarakat Indonesia lebih memilih bahasa Melayu yang sudah digunakan selama ratusan tahun ketimbang bahasa Belanda yang digunakan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya usulan dari para pemuda agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional pada tahun 1926. Namun, setelah dikaji lebih mendalam bahwa Indonesia merupakan yang beragam baik suku, budaya, hingga kepercayaan. Sehingga pada 28 Oktober 1928, tepatnya pada Kongres Pemuda kedua, menyatakan bahwa bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia yang merupakan perkembangan dari bahasa Melayu. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama agar memunculkan identitas bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan juga kepercayaan tersebut, sehingga menyebabkan bahasa Indonesia adalah bahasa paling tepat digunakan oleh penduduk di Indonesia. Lalu, apakah hanya sampai situ saja, teman-teman? Ternyata tidak loh. Yuk simak lagi. Jadi, setelah ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia beberapa kali mengalami penyempurnaan agar mudah dipahami dan juga diucapkan oleh bangsa Indonesia, serta penyesuaian terhadap kosakata baru. Berikut ini beberapa tahap penyempurnaan tersebut. Yang pertama, ejaan Van Huygens pada tahun 1901. Kemudian yang kedua, ejaan Sun Wandi pada tanggal 19 Maret
tahun 1947. Yang ketiga, ejaan bahasa yang disempurnakan atau disebut EYD pada tahun 1972. Dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia atau disebut EBI pada tahun 2015. Sebelum saya akhiri video ini, izinkan saya Tiara Nisa selaku mahasiswi baru angkatan tahun 2020 memberikan semangat kepada teman-teman semua dan khususnya untuk diri saya pribadi, untuk kita semua tetap semangat walaupun kita adalah mahasiswa baru yang berada di dalam masa pandemi, di masa yang tidak terduga seperti ini. Jangan pantang menyerah, tetap semangat, tetap lahap terhadap ilmu. Jadikan ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk setiap individu kepada kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.